jalan dulu ya. Oke. Iya, nanti aku kabarin pokoknya. Iya. Sayang. Oh, kini ku mengerti, kau lebih memilih dia. Ngapain lo liatin? Cinta memintakan sayang, ku pastikan mana yang perih. Ku saat merasa indah, semua hilang jauh. Say be love, cinta ini Mas, kok jangan tuh lihat-lihat dong. Mbak Yuanita ya? Iya. Aduh, maaf ya Mbak ya. Tadi saya ketiduran, padahal Tiang sudah disuruh jemput jam segini. Nggak apa-apa sih. Cuma yang kayaknya jangan ngaret aja. Mari Mbak, mobilnya di sana. Showtime. Bawain dong. Oke. Ini sambil Aduh Mbak, gandengan. Mbak, jangan pegang-pegang Mbak. Apa sih? Udah deh. Kenapa sih gak malu-malu? Loh, Mbak, kok duduknya di depan? Di belakang boleh kok Mbak. Aduh, kamu tuh kenapa sih kalau aku duduk di depan? Gak apa-apa kan? Kalau aku duduk di belakang, aku gak bisa deket-deket, aku masih gelendotan sama kamu. Aduh Mbak, aduh jangan Mbak. Ih, kamu tuh gak usah grogi kayak gitu deh. Kenapa sih? Nyantai aja. Tapi yang jelas aku tuh seneng banget bisa ketemu sama kamu. Akhirnya itu gemas. Mbak, udah ya. Ngobrolnya kalau kita sudah sampai rumah aja. Biar selamat kita sampai di perjalanan. Hai kamu, emangnya kamu mau ngapain sih sampai rumah? Ih, aku suka banget dicokein gini. Ya udah. Aku duduk manis ya di sini ya. Tapi nanti sampai rumah kita ngobrol-ngobrol, oke? Lucu banget, ayo jalan. Gawat ini. Oke, akhirnya kesampaian juga kita berbesan kali ini. Iya Mbak Yu, nggak berhasil dengan anak-anak kita, berhasil sama cucu-cucu kita. Dan pas ketemunya di sini. Tapi Karyo sibuk banget nggak ya? Nanti kalau Nita datang bisa ngobrol sama kita. Kok yang cuma jadi kita Mbak Yu? Iya ya. Jangan Mbak, nggak enak dilihat orang. Kamu tuh gak enak. Tapi by the way, makasih banget ya. Kamu udah ngajakin aku ke tempat yang bagus banget kayak gini. Seneng deh. Tadi ibu telepon saya buat ngajak Mbak ke sini. Tomo, kamu baru datang ya? Iya Mas, ini Mbak Nitanya. Apa sih? Andai aja dia dijodohin ke gue. Mending banget deh daripada ini orang. Selera nenek-nenek emang gak sip. Hai, Yuan. Ini tunangan aku. Apa sih, kamu tuh keren banget. Iya Mas, ini Mbak Nita. Yaudah. Kamu mendingan cepetan naik Gi. Langsung ke mejanya nenek ya. Mereka udah nunggu tuh soalnya. Niang. Aduh Niang, ya aku udah lama banget gak ketemu Niangku. Niang, aku kangen banget ya sama Niang. Aduh, Niang tuh gimana sih? Ini tuh show 2011 Niang, keren kan?
ngetren, itu lagi ngetren banget model gitu loh nih ya. Lagi ini kan Bali tuh free bebas, jadi mau pakai apa aja terserah. Kenalin, ini eyangnya Karyo. Halo Eyang. Mita. Eyang, aduh, cucu Eyang ini kenapa sih ganteng banget, orangnya gemes. Halo. Tapi ada sayangnya, dia tuh orangnya grogian banget sih. Baru dipegang tangannya dikit aja, grogi. Ih, aku toel-toel dikit, keringet dingin Eyang. Aku pegang-pegang dikit, grogi banget. Tapi lucu sih, emang dia tuh ngegemesin banget. Ayo. Iya kan? Lepas. Memangnya kamu udah ketemu Karyo cucuku? Ih jelas dong, yang di sebelah aku itu Karyo, cucu yang paling ganteng sedunia. Ya kan, kamu tuh emang ganteng banget. Aduh, nggak salah pilih aku pokoknya. Halo. Perkenalkan, saya Karyo. Saya cucunya Ibu Mira yang bakal dijodohkan dengan kamu. Nah, itu Tomo. Dia itu supir yang ditugaskan sama nenek kamu untuk jemput kamu di bandara. Hah? Kamu bilang apa? Coba ulangi lagi. Kamu tuh siapa dan dia siapa? Oke. Saya ulangi lagi ya. Nama saya Sukaryo. Saya cucunya Nenek Mira. Ya. Nah, saya ini nanti yang bakal dijodohin sama kamu. Jodohin. Itu Tomo. Supirnya nenek kamu. What? Nothing's what? Serius lu Mas, dia pingsan. Wah, gua nggak kebayang deh tuh. Gimana malunya di pas itu. Kacau lu Mas. Jangan lihat gua aja, lu bayangin tuh dia, gua biasa aja. Nah, justru itu. Ada apa ini kok ketawa-ketawa? Ya. Udah malam loh ini. Ngopo-ngopo yang tetangga juga udah pada tidur jam segini. Ini lo, Gusti, ngomongin soal awal-awal kuliah. Ini loh yang, nih, zaman kuliah dulu, ada cewek yang pingsan tuh, lihat muka dia. Sama nasibnya dengan Yuanita tadi. Dia itu pingsan setelah kenalan sama Karyo. Kenapa ya? Gara-gara lihat muka dia kali ya, yang. Tuh, mistis gitu mukanya, gimana nggak pingsan cewek? Buah-buah muka lu ya, ngata-ngatain muka, main fisik. Makanya nih, cucu kesayangan Eyang ini nggak pernah pacaran. Siapa bilang? Gua pernah pacaran, inget nggak dulu? Pernah gua pacaran dulu. Sekali aja. Ya itu juga patah hati. Siapa yang patah hati? Orang ditinggalin kok. Apa bedanya? Tinggalin bangga. Tuh kan yang Sudah. Sekarang itu nggak usah pacar-pacaran, tapi langsung saja menikah. Lah wong jodohnya sudah ada. Nah sekarang kamu itu PDKT dulu, nanti langsung menikah. Iya kalau ceweknya suka. Kalau cewek nggak suka, dukun bertindak. Dia itu pasti mau, dia itu pasti suka. Lagian cinta itu kan bukan urusan suka dan tidak suka. Cinta itu kan dari biasa dan tidak biasa. Kalau sudah terbiasa, cinta itu juga datang pastinya. Nah, bener tuh Mas, kata Eyang. Berarti lo sekarang mesti terbiasa. Kalau lo dapet jodoh, nah biasain deh tuh lihat jodoh lo pingsan tiap hari. Suka yang. Sudah. Kamu itu sudah. Kalau ngadekin kakakmu itu, ini semua kan juga gara-gara kamu. Loh, kok jadi gara-gara aku? Lah iya, kamu kemarin itu kan cerita kalau kamu itu mau menikah dengan pacarmu itu. Lah wong kakak sepupumu aja belum menikah. Kasihan dia kalau dilangkahi. Oh. Makanya yang itu nyarikan jodoh buat dia. Oh. Biar Karyo kakak sepupumu ini nikah dulu. Oh. Itu loh. Oh. Nah,
Jangan berantem terus. Enggak. Oh. Gara-gara lo nih, Mas. Sekarang aku punya 2 permintaan untuk Niang. Bukan permintaan lagi sih, tapi ini harus jadi keharusan Niang. Kalau Niang nggak mengikuti apa yang aku mau, aku sih bisa balik lagi ke Jakarta. Apa permintaan kamu? Niang cuma mau kamu deket sama si Karyo. Itu harus. Nah, itu maunya Niang kan? Berarti Niang juga harus mengikuti apa maunya aku. Apa itu? Yang pertama, tolong jangan pernah bawa si Tomo itu ke hadapan wanita sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu yang pertama nih. Yang kedua? Yang kedua, tolong dia juga jangan tanya kenapa aku pingsan tadi. Yang jelas ini tuh bukan karena si Tomo, bukan. Kalau sampai Niang terus tanya Niang ikar janji, ya udah, aku bisa balik lagi ke Jakarta. Oke Niang? Tuh dong Niang. Ini kan, lo udah ngeliat sendiri kan? Ini biar yang ini gue ngurus, ini 2 lo yang ngurus. Jadi gini, lo harus ngontrol semua keadaan logistik. Terutama bagian pangan ya. Lo cek itu di gudang, makanan ada yang kadaluarsa atau enggak, nah itu lo sortir semuanya. Siap, Bos. Gue udah cek semua di gudang, di kitchen aman. Cuman kadang-kadang supplier nih suka rese. Ya itu juga lo harus awasin, ya. Jangan sampai ngerugiin kita, ngerugiin klien, jangan sampai. Sip. By the way, si Indah lama banget sih. Gue ntar siang ada bimbingan skripsi lo. Dia baru selesai ngajar, murid-muridnya baru pulang. Lagian udah duek sini kok, lo tenang aja deh. Lagian lo udah mau merit, skripsi masih aja diurusin. Skripsi itu mahar, Bos, buat ngelamar cewek. Ini dia nih. Hai Mas. Sayang. Tunggu. Tadi lo nyebut sayang. Peraturan baru ya. Mulai sekarang lo nggak boleh nyebut dia sayang. Hanya gue yang boleh manggil dia sayang. Sesuai skenario dong. Tapi gue ingetin ya sekali lagi ya. Lo jangan bablas, Mas. Jangan pakai hati. Ntar bablas lagi. Wah, bahaya. Nggak ada tuh namanya saudara-saudara, bisnis, apalagi skripsi. Bubar aja semuanya. Lo nggak tau gue. Iman gue kuat. Gue nggak mungkin lah yang namanya bablas-bablas gitu. Ya. Kalaupun gue bablas, gue safety. Ibarat naik motor, gue pakai helm. Ya udah. Kalau gitu mulai sekarang kamu deket-deket dong sama Mas Karyo. Deket-deket. Nih, sini. Pindah. Nah, ini kan enak liatnya. Nah, ini wanita yang Nia kenal. Gak kayak waktu datang kemarin. Jangan-jangan baju adik kamu waktu kecil kamu pakai? Aduh, Niang, berapa kali sih harus Yuan bilang jangan pernah ngebahas soal kedatangan Yuan ke sini. Yang udah janji loh sama aku. Oh, iya, Niang lupa. Tunggu, please, lu jauh-jauh dari gue ya. Lu jangan pernah deketin gue, please. Sini, mana kunci mobilnya biar gue aja nyetir. Cepet. Tapi kamu gak tahu jalan. Aduh, Niang, sekarang tuh udah modern ya. Sekarang ada sistem GPS. Jadi kita tuh nggak mungkin bakalan nyasar. Udah nyetir aja. GPS. Ya udah. Mah, sini kuncinya. Jangan kita nyetir. Udah pergi belum ya? Niang betul-betul nggak ngerti. Apa salah Thomas sama kamu? Kasian dia ketakutan gitu. Niang, udah deh, nggak usah kebahas soal itu. Kenapa sih? Ya pokoknya intinya Tomo itu nggak salah. Yang salah itu sebenarnya, ya, yang salah itu sebenarnya keadaan yang bikin situasinya kayak gini. Ya gitulah pokoknya. Yuan juga nggak ngerti lah, bingung. Yang bingung kan? Sama, Yuan juga bingung yang. Daripada kita sama-sama bingung ntar tambah bingung, mendingan langsung berangkat aja. Oke, Man. Ada yang foto lagi main bola. Yang lagi panjat tebing juga ada. Yang aerobik.
Seru emangnya itu. Kenapa ya? Lo nggak apa-apa, malu ya? Malu ya? Ada waktu tuh yang waktu pacarnya yang dulu tuh. Apa kabar ini? Senang-senang. Becek. Kenalkan, ini ayahnya Karyo punya restoran ini. Ayang. Ini Karyo yang membantu usaha ayahnya di Bali nih. Halo, selamat pagi. Mudah-mudahan kamu nggak pingsan lagi yang ngeliat saya. Kenapa gue yang kena batunya gini? Kamu kenapa ya? Pusing? Atau mau pingsan lagi? Enggak. Tadi cuma berhenti bentar aja. Lagi fokus. Oh, kadang-kadang harus change fokus kan, Iya, ibarat kamera. Iya. Silakan duduk. Kamu kemarin heboh banget dan meriah. Kok sekarang kamu diem? Namanya kamu masih sakit ya? Enggak kok, Yang. Aku sehat-sehat aja. Ntar pingsan lagi di sini. Nek, yang saya mau izin, saya mau ke pantai dulu, jalan-jalan di pinggir pantai. Saya kalau boleh nih, saya mau ngajak Yuanita juga jalan-jalan, boleh? Silakan. Ya, nggak apa-apa ya? Ya, ajak keliling ya. Kamu itu sukanya kok bercanda terus. Seneng akhirnya bisa ketemu sama kamu. Sebelum-sebelumnya kan kayak nggak pernah ketemu. Gitu kan? Iya emang. Hah? Ini lihat. Banyak pecahan karang kan? Ini kayak gini ini bahaya. Apalagi buat anak-anak kecil yang datang ke sini, yang lari-lari nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu. Kalau kena kakinya bisa luka kan? Gila ya. Kamu kok perhatiin banget sih hal-hal kecil kayak gini? Ya sekarang kan gini, coba lihat. Segala sesuatunya itu kan harus kita mulai dari hal kecil. Kalau hal kecil kita kesampingkan atau kita nggak mikirin, dianggap sepele, itu bisa fatal akibatnya. Bener juga sih. Oh ya, pasti nenek aku cerita aneh-aneh ya soal aku. Enggak, tenang aja. Malah aku yang kaget ketika pertama kali ketemu kamu. Ternyata nggak sesuai, nggak seperti yang nenek ceritain kok. Udah deh, nggak usah ngebahas kedatangan gue yang kemarin. Mendingan itu tutup, kita buka lembaran baru, oke? Nah, Yan. Nama gue Yuanita Permatasari. Lo bisa panggil gue apa aja. Mau Ninit kek, mau Nita kek. Serah. Namaku Raden Mas Sukoco Sukaryo Karsono Hadi Prabu. Lo ketawa, tunggu dulu, belum selesai. Nama aku memang panjang. Nama saya Raden Mas Sukoco Sukaryo Karsono Prawiro Hadi Sumaryo. Nama aku panjang karena memang punya darah Jogja dan aku lahiran besar di Bali. Iya. Seneng kenal sama kamu. Yo. Oh iya. Kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih maksud nenek kita tuh apa? Ya, tahu nggak tahu deh. Itulah. Aduh, senyumnya itu loh bikin gue melting. Lagian yang kenapa sih nggak cerita kalau nih orang seganteng dan sekeren ini pada sukses, perhatian lagi. Halo. Hah? Kamu lagi ngelamun atau apa sih? Ganteng dan pinter. Hah? Apanya yang ganteng dan pinter? Nenek. Enggak. Bukan. Salah, bukan. Enggak, aja aku nggak pernah ngomong gitu ya. Bentar ya. Silakan. Halo? Kenapa lagi sih sayang? Aduh, kamu tuh telepon di saat nggak tepat, tau nggak? Emangnya kamu lagi ngapain sih? Kerjain dia. Senyumnya. Hah?
Siapa yang senyum sih? Enggak, itu tadi apa? Ada orang giginya maju lewat terus senyum ke aku. Isi lo deh akunya gitu, sayang. Kamu jangan curigaan gitu deh. Kamu udah beresin kerjaan kamu belum? Ingat ya, bikin dia trauma deket-deket sama kamu. Kamu tuh jangan mau dong dijodohin sama orang tua kamu. Ini udah zaman modern, tau gak? Dan kamu itu milik aku, ngerti? Iya, makanya kamu tuh nggak usah cerewet deh. Aku jalanin perintah dulu ya. Yuk. Kamu tuh pacar bukan sih? Yang ada perintahmu, kayak atasan aku aja. Hei! Teleponan sama pacarnya ya? Enggak. Bukan lah. Mana aku punya pacar? Kalau aku punya pacar nggak mungkin dong aku ikutin usulnya nenek, ya nggak sih? Oh iya, tadi obrolan kita sampai mana ya? Oh iya, kamu tuh lagi nyusun skripsi ya? Kok bisa sih ngebagi waktu antara bantuin nenek sama nyusun skripsi? Hebat deh. Enggak. Itu pinter-pinternya aja ngatur schedule, ya kan? Oh, iya. Jalan lagi. Ayo. Ya, pesanan dari Bapak. Siap ya? Mari Pak, mari Pak. Aku nyuruh karyawannya buat datang ke sini bawain sendal. Kamu kan pakai sepatu. Ntar takutnya kalau main-main di pantai basah, ya kan? Bener juga sih. Ya. Makasih ya. Lebih enak kan kalau pakai sendal? Kenapa? Ayo. Apa mau digendong? Kalau ingat zaman muda kita ya. Wah, ini ngobrolnya kayaknya seru banget nih. Jalan-jalan kalian kelihatannya juga seru. Kalian ada semu-semu gitu? Oh iya pasti ya. Kamu nggak keberatan kan kalau aku ajak jalan-jalan? Sebentar ya, aku ke toilet dulu, kebelet. Permisi. Ajak dia muter-muter, ya? Nanti kita jalan-jalan lah sama dia. Halo sayang. Aduh sayang, kamu bisa nggak jangan telepon-telepon aku terus? Ntar yang ada, dia tuh curiga. Dan yang aku nanti bisa curiga. Aku itu khawatir, tau gak? Aduh sayang, pokoknya kamu tuh nggak perlu khawatir ya. Aku pasti bakalan jalani misi aku dengan baik. Udah, kamu tenang aja. Aku pasti bakal bikin perjodohan aku sama dia itu adalah mimpi terburuk buat dia. Nanti laporannya aku rapel deh semua buat kamu. Ya? Ya udah. Cepat jatuhkan hati. Kok nggak diangkat teleponnya? Ini tadi bos aku yang telepon. Jadi aku sempat
kerja part time di tempatnya dia. Terus ya aku ini resign, aku keluar gitu karena bosen. Bos aku tuh pengen banget aku tetap kerja di tempatnya dia, pengen aku balik lagi. Cuma aku nggak mau. Terus kenapa kamu mesti berhenti? Ya bos aku tuh orangnya genit banget, gatel gitu sama cewek. Males kan jadinya, suka tangannya tuh kemana-mana gitu. Sebel nggak? Maksudnya tangannya kemana-mana tuh tangannya ada banyak gitu, kemana-mana gitu. Ya you know lah what I mean tuh apa. Nggak banget ya pokoknya ya, terus lagian aku juga pengen pindah jurusan kuliah gitu. Kenapa kamu tiba-tiba jadi pengen? Ya karena jurusan antropologi yang paling bagus di Bali kan. Dan kebetulan juga cowok yang aku pengenin tinggal di sini gitu. Oh ya? Bagus lah. Ya mudah-mudahan aja ini jadi awalan yang bagus ya buat rencana nenek-nenek kita ya nggak sih? Ya mudah-mudahan aja lah, semuanya lancar-lancar aja kan? Malam Mas Mario. Maaf ya, aku datangnya terlambat banget. Udah nggak apa-apa. Kita juga nggak lama kan ya? Tadi aku habis dari pura dulu Mas. Ada acara sama anak-anak TK. Terus pas aku mau balik, ada anak yang mau jemput. Kasihan kalau aku tinggalin. Ya, aku ngebayangin aja kalau anak aku kayak gitu gimana. Oh ya, kenalin dulu. Ini Nita ini Indah. Ya Nita. Kita udah lama berhubungan, dan makanya dia aku sengaja kesini ya. Apa pengen kenalin kamu, Nit? Duduk dulu. Sini. Tunggu. Mendingan lebih baik kamu yang duduk sini deh. Karena kalau dia duduk sini aku jauh, nggak bisa pegangan tangan. Kamu yang duduk sini ya. Oke. Ya, awas kursinya, awas. Keinginan ya? Apa benar ya? Apa kan? Jadi gini, sebenarnya waktu aku ketika dihubungin sama nenek bahwa aku akan dijodohin sama kamu, awalnya tuh aku agak gimana gitu, agak panik lah jelas karena aku sudah punya Indah gitu kan, dan kita berhubungan juga udah lama kan, dan juga sebagai cucu aku juga nggak mau nyakitin nenek aku gitu. Kemudian mulailah tuh, aku mulai nelusurin, cari tahu tentang kamu, aku ngeliat di account Facebook kamu, dan juga aku ngeliat di account Twitter kamu juga, dan dari situ aku bisa ngeliat bahwa sebenarnya kamu sudah punya hubungan, kamu in relationship sama cowok, kamu namanya kalau nggak salah Kevin, ya kan? Iya. Makanya ketika itu aku benar-benar lega banget gitu loh, seneng banget lah aku karena aku sudah punya pasangan, aku sama Indah juga udah lama, ya kan sayang? Dan juga kamu juga sudah sama Kevin gitu. Jadi ya, at least kita bisa apa ya, ngurangin kengambekan nenek-nenek kita lah. Kamu tahu kan nenek-nenek kalau udah ngambek gimana? Iya sih. Ngapain sih gue tuh harus mau diajak makan sama dia? Kalau kenyataannya kayak gini tuh cuma apa sih, Toa? Tunggu. Langsung lari gitu aja. Gue nyeramin apa? Mbak, saya cuma mau memastikan apa gerbang di luar sudah terkunci apa belum. Sama sekali kok Mbak, nggak ada maksud buat muncul di depan Mbak. Aduh, Tomo, ini ada berita bagus nih buat lo ya. Mulai sekarang, kutukan gue ke lo, gue cabut. Dan lo juga bebas mau nyetirin gue. Yang bener Mbak, berarti muka saya udah nggak nakutin lagi ya Mbak ya. Makasih ya Mbak ya, makasih. Stop. Terus deh, sana lagi tidur. Gerbangnya udah gue kunci. Sama kayak gue udah kunci hati gue buat cowok. Ya udah, denger ya. Kalau sampai 2 kali 2 detik lu masih di hadapan gue juga, gue balikin lagi di depan gue ke lo. Yaudah Mbak. Ini udah beres kan semuanya? Nah, kalau gitu selamat ya, aku udah jadi mahasiswa sini. Sekarang kita ke restoran yuk. Kamu bilang apa barusan? Enggak, aku pengen makan pepes deh. Pepes?
Pepes ikan. Ampun, kalau gitu kita ke tempatnya Indah aja ya. Dia tuh jago banget masak, beneran asli. Apalagi cuman pepes. Kamu tuh dia kalau masak tuh bisa sambil merem nih, gini tuh bisa. Ya, kita ke sana ya. Aku teleponin dia sekarang ya. Beb, aku sama Yuanita ke tempat kamu ya. Nah, sekarang kamu siapin pepes. Kita makan pepes di rumah. Iya, ya sayang ya, tolong ya. Makasih sayang. Loh, Nit, kamu sakit kok diem? Enggak. Tapi aku mendadak tiba-tiba jadi nggak pengen pepes lagi deh. Jadi mendingan gimana kalau kita ke restoran eyang kamu aja. Nah, katanya kamu mau ngajarin aku kalau aku kerja di sana nanti, ya kan? Udah, nggak usah. Udah, kamu tenang aja lah. Kan aku bosnya. Udah, mendingan kita ke tempatnya Indah aja, ya. Itu dia tuh jago banget masaknya, beneran. Suprit, beneran. Aku tuh belum nikah, udah dimasakin kayak gini. Kamu bayangin coba nanti ketika aku udah nikah sama dia. Wih, perut aku tuh bisa tambun kali ya. Aduh, tapi gimana ya cara menghadapi eyang kamu yang pengennya tuh kita yang nikah? Ya, itu dia nih. Di sini aku butuh banget kamu. Ayo dong, kamu kan bisa bantuin aku kan nanti. Ya? Oke? Mas, kamu tuh kenapa sih aneh-aneh aja? Masa aku harus masak pepes mendadak kayak gini? Kan aku udah beli yang jadi kamu tinggal angetin. Ya tapi kan itu tuh bukan masakan aku, Mas. Lagian juga aku tuh nggak ngerti cara bikin pepes kayak gimana. Namanya juga sandiwara. Kalau semuanya beneran, nggak ada tuh panggung sandiwara di dunia ini, ya kan? Udah, kamu tenang aja. Everything is gonna be okay. Nih, sekarang kamu panesin pepesnya. Terus nanti kamu tinggal cerita deh, gimana cara bikinnya ke Yonita. Kasiannya Mbak Nita ngejar cinta aja sampai berliku-liku kayak gini. Kalau jatuh cinta itu mudah, nggak ada tuh dongeng Romeo dan Juliet. Oke deh, kita duluan aja. Yuk. Ayo dicobain Mbak Nita. Kalau pepes buatan Indah ini benar-benar sesuai dengan namanya, Indah. Dan kamu tahu sayang, pepes buatan kamu hari ini benar-benar amazing, sesuatu banget buat aku. Kamu tahu gak? Aku jadi makin sayang sama kamu. Kayaknya gue harus buru-buru pulang deh. Soalnya nenek gue pengen ditemenin nyuci. Nyuci apa nih maksudnya nih? Iya, nyuci mata ke mall maksudnya. Oh, nyuci mata di mall. Oke. Kalau Indah ya, Indah itu nggak suka ke mall. Dia lebih memilih untuk pergi ke pasar, ya. Pasar seni. Dia lebih suka hal yang seperti itu. Bahkan bajunya aja dijahit sendiri. Dan daripada jalan-jalan ke mall yang nggak tahu juntrungannya ya sayang ya, kamu kan lebih suka di rumah aja atau kamu ke pura ya? Iya, iya sayang. Au! Duh, ini duri menyakitkan banget sih. Nusuknya sampai ke dalam banget lagi. Kamu nggak kemasukan duri juga kan? Enggak aku Mas. Aku mau cuci tangan dulu deh. Wastafelnya di mana? Di sebelah sana. Yang tadi disebut sama Mas itu, yang aku takutin berat banget buat aku. Aku tuh nggak bisa masak, aku nggak bisa jahit. Wista, ini kan bagian dari skenario. Udah diem aja deh, ikut aja deh strategi aku deh. Yuan. Cobaan lo kok berat banget sih.
gue gak boleh marah. Stay cool. Tenang ya. Pokoknya kamu harus tenang. Karena ini adalah awal dari perang gue. Semangat kan? Kalau menurut aku sih ya, rasa pepes ini tuh ada yang miss gitu. Ada bumbu yang kurang, ya nggak sih? Jadi kamu bilang apa? Bumbunya ya? Benar. Yang Yuanita bilang soal bumbu itu bener banget. Ada yang kurang. Kayak ibaratnya tuh sepersekian persen tuh nyari sedikit lagi jadi sempurna. Beneran? Bener. Oh, atau gini aja. Kamu kan tahu tuh bumbu yang enak gimana. Gimana kalau kita kasih kesempatan buat Nita untuk bikin pepes? Terus setelah itu kita cobain rame-rame tuh pepes masakannya si Nita. Gimana, Nita? Itu aku setuju banget, Mas. Aduh, kenal lagi gue. Kenapa sih ini semua harus terjadi? Ini bukan rencana gue, ini gak mau, gue gak mau ini terjadi. Ini sesuai rencana. Gue gak mau kayak gini, gue gak mau. Bego banget sih gue. Error kan jadinya. Enggak, Yuan, kamu nggak boleh bodoh. Ya, kamu hebat. Kamu bisa ngelewatin ini, oke? Gue harus yakin. Setiap ada kekosongan itu pasti ada celah. Kayak pepatah yang bilang kalau banyak jalan menuju Roma. Dan gue pasti bisa ngelewatin ini. Semangat, Yuan. Aku tuh kasihan deh lihat Mbak Nita mukanya tadi. Nggak tega, tahu kasihan. Tapi ini seru, sayang. Seru gimana sih? Kamu lihat deh. Coba kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Asli sumpah beneran. Lihat mukanya itu loh. Kalau nggak dia yang gregetan, kitanya yang gregetan ngeliatnya. Itu dia. Tahu ah. Gua nggak bisa mikirin lagi nih. Mbak Nita nih. Halo. Oh. Iya Mbak Nit. Oh. Oke. Ya udah. Ya udah. Ya, sampai ketemu ya, Mbak. Aduh. Bilang apaan ya? Mbak Nita pengen masak bareng sama aku. Dia pengen tahu resep-resep aku, Mas. Aduh, gimana dong? Mampus aku nih. Wah, gila ya. Bener-bener lawan yang tangguh nih. Yaudah. Pokoknya tenang, kita nggak boleh kalah ya. Yuk, sini. Situ mau perang. Sini gue lawan. Situ maju selangkah. Sini bisa maju 5 langkah. Ya! Aduh. Seneng kali kamu sampai telepon yang rusak. Iya Niang, ini tuh luapan emosi, ekspresi gitu. Karena saking cerianya Niang. Kamu dilamar Karyo? Oh iya, coming soon. Wanna be istrinya Karyo Wives. Apaan ya itu? Niang, Yuan ganti baju dulu ya. Mau perang nih. Hah? Perang? Perang apaan? Di Bali semuanya damai. Ini juga perang damai. Pokoknya yang tenang aja.
Gus, gimana sih nih? Kemarin gue dengar katanya ada yang komplain. Lo udah cek semuanya belum? Itu kemarin miskomunikasi doang, Mas. Gara-gara customer gila tuh, masa makan nggak mau bayar? Ya kali. Ya, pokoknya lo harus ngecek, ngetes, cek gitu ya. Hai. Sorry ya telat. Tadi habis kuliah soalnya, maklum. Kuliah pertama jadi harus agak-agak rajin gitu. Apa? Oh iya, harus rajin ya hari pertama ya. Kalau si Indah itu dari hari pertama ospek, hari pertama masuk kuliah sampai dengan detik ini ngurus skripsi, dia selalu rajin banget. Oh, jadi Indah itu orangnya rajin banget ya? Banget. Oh, aku juga berarti harus rajin kalau kayak gitu ya? Nggak cuman itu. Pacarnya Mas Karyo ini, Mbak Indah, itu kalau kuliah nilainya selalu bagus. Kalau nggak A, A+, wah. Oh gitu ya, gila hebat banget ya. Udah kalem, cantik, pinter masak. Aduh, hebat ya. Aduh, she's great berarti ya. Ibaratnya tuh lebih dari manusia, dia tuh kayak bidadari gitu. Ya kan? Dia bukan sekedar bidadari, tapi dia Dewi. Si Indah ya, meskipun lagi bad mood, dia sering loh ngajakin aku nyusurin pantai gini. Oh iya ya? Kalau aku lihat-lihat, kamu tuh semangat banget beberapa hari ini. Pacar kamu lagi di Bali. Pacar aku bukan lagi di Bali, tapi emang di sini. Dia lagi di sini. Iya, makanya aku seneng banget. Gimana kalau kita keliling-keliling sini aja? Kebetulan lagi cerah nih cuacanya. Yuk. Ya, yuk, boleh. Nah. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwamu, jiwaku, mayaku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa aku penuhiku, berilah diriku kasih bukti di hatimu. Ku curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa aku penuhiku, berilah diriku kasih bukti di hatiku. Kagumiku dengan cinta, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih.
aku ya. Kita tuh keterlaluan deh sama Mbak Nita. Kasian dia tahu. Mana dia tuh berusaha banget lagi jadi diri aku. Bukan jadi kamu, sayang. Tapi jadi seperti yang Mas Karyo inginkan. Beda loh. Kamu kan cuma bawain peran. Dan itu demi tempat resepsi kita nanti. Sesama perempuan, aku tuh nggak tega ngeginiin Mbak Nita. Coba deh kamu bayangin, kalau aku yang dipermainkan kayak gimana coba? Berarti kamu jago bawa perannya. Bisa jadi aktris kamu. Kamu tuh ya, aku tuh ngomong serius bukan bercanda. Mama aku kesel deh sama kamu. Udah. Kamu jangan marah dong. Jangan ngambek. Kamu kebawa peran ya? Kita kan cuma sandiwara. Iya, aku lagi kebawa peran jutek. Udah deh, mendingan kamu pergi. Habis nih gue. Kurang total sih jadi pengarah peran. Habis lagi. Aslinya sih minus 3 gitu, ada silindris. Kamu mau langsung ke restoran atau gimana nih? Aku mau jalan sendiri dulu deh. Nanti abis itu baru aku nyusul kamu ke restoran. Oh, ya udah. Ya aku juga mau ngomongin sesuatu ke kamu. Ya udah, karena aku juga. Mbak Nita, Mas Karyo. Nanti siang bisa ketemuan. Ya udah nanti kita ketemuan ya di restoran. Ada yang mau aku omongin. Aku permisi dulu ya, mau beli minum. Ya udah. Kalau gitu, aku juga ada yang mau aku omongin sih sama kamu. Nanti aja pas siang ya, sekalian. Yaudah kalau gitu sekalian nanti. Aku duluan deh. Oke. Duluan deh. Ini kenapa semua orang pengen ngomong sama lu sih, Mas? Gue ngomong sama siapa dong? Mana gua tahu. Mendingan lo ngomong aja sama kulkas, sama buku-buku pembukuan. Kalau perlu sama makanan lo tanyain satu-satu. Ada yang udah kadaluarsa nggak? Nah lo urus dah tuh. Gila kali ya? Suruh ngomong sama kulkas. Hai sayang. Kamu ngapain di sini? Lihat banget nyusul aku ke Bali. Harusnya tuh kamu bisa mikir kenapa aku kesini. Bukannya rencana awalnya kamu ke Bali itu untuk ngerjain calon jodoh kamu itu ya. Pas kamu nyampe sini, malah SMS aku jarang dibalas. Sekalinya ngebales lama. Terus aku diputusin lewat SMS. Di telepon juga nggak pernah diangkat. Ternyata kamu ganti nomor. Ganti hati juga. Terang aja gue nyamperin lu ke Bali. Gue mau minta penjelasan dari lu, tau gak? Kita udah putus kan? Buat apa lagi sih ada penjelasan? Enteng banget rahang lu kalau ngomong. Main putas-putus enaknya aja. Keputusan bisa diambil atas persetujuan gue. Karena gue cowok lo. Ini yang bikin gue tambah yakin, tau gak? Makin sering lu bentak gue, makin yakin gue buat putus sama lo. Gue nih gak bakal berhenti ngejar lo sampai lu ngejelasin semuanya sama gue. Tuhan tuh emang adil ya. Dia kirim gue ke Bali untuk stay away dari lo. Dari orang yang egois dan suka mempermalukan ceweknya di depan orang banyak. Nip! 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 Nip!
Maaf banget mas. Saya ngelamun mas, sorry. Lu seenaknya aja minta maaf sama gue lo. Lu mau gue tuntut? Sorry mas, saya minta maaf mas. Mending lu anterin gue sekarang deh. Saya nggak bisa, saya ada telepon. Daripada lu gue tuntut gara-gara kaki gue patah nih. Lu anterin gue sekarang. Wanita kan? Cucunya Nenek Jenny. Iya. Kenalin, Gusti. Saya manajer operasional di sini. Kamu kan mau kerja part time di sini. Kamu juga ambil jurusan antropologi, mahasiswi baru di kampus. Kok kamu diem aja? Sariawan ya? Kamu tuh ganteng ya. Tapi kalau diem. Bilang kek kalau mau kesini. Mas, mau cari siapa sih? Kok kayaknya penting banget. Lu nganterin gue sampai sini aja. Gue lagi nyari cewek gue. Mbak, ngelihat cewek pakai celana jeans, atasannya hijau, ada merah-merahnya gitu nggak? Cari dia kesini. Woi, kok lu malah bengong sih? Lihat gak? Mas, kalau caranya masnya nanyanya kayak gitu, mas bisa bikin takut nih tamu-tamu yang ada di sini. Tuh lihat aja mas ini aja noleh. Aduh, nggak apa-apa. kok lu lagi sih? Gini ya, gua bilang tadi lu nganterin gue sampai sini aja. Lu nggak bakal gue tuntut kok. Mas, siapa sih itu orang? Tahu, nyimprat lagi ngomongnya. Kamu apa-apaan sih? Tarik tuh yang sopan dong. Sekarang kamu pinter ngomongnya setelah pindah ke Bali. Dulu tuh kamu cewek nurut, tau gak? Iya. Yuanita yang dulu tuh emang bego dan tolol. Tapi sekarang dia gak gampang buat dibegoin. Woi. Lu lagi. Kenapa mau dibayar? Nganterin gue kesini. Ini Bali mas, tempatnya damai. Kalau mau ribut, pergi sana ke Jakarta. Emang lu siapa sih? Saya pemilik restoran ini. Oh, sorry. Gue pikir lu tadi tukang ojek. Ya, kalau lu pemilik restoran, mendingan lu urusin restorannya. Karena gue punya urusan yang lebih penting sama nih cewek. Dia harus ngejelasin sesuatu sama gue. Dan perempuan ini nanti bakal ngejelasin kok. Kalau tukang ojek yang punya restoran ini, itu calon suaminya. Jadi cowok kampungan ini nih, calon suami lo, hah? Yang dulu niatnya kita mau kerjain ini. Pantesan lo mutusin gue. Dia lebih tajir dari gue. Hey, ini tuh bukan gara-gara soal tajir apa enggaknya ya. Tapi dia tuh bisa ngargain cewek. Jadi dia bisa ngargain cewek. Tapi sayangnya si cewek nggak pernah ngargain dia. Gue masih inget kata-kata lu untuk kerjain dia kayak gimana. Udah. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti pembicaraan kalian itu apa. Saya minta masnya sekarang pergi. Demi keamanan sama kenyamanan restoran di sini, saya minta pergi sebelum saya panggilkan security. Gak perlu. Pergi. Apalagi lu.
Nit, ingat ya, kerjain nih laki-laki sampai berak-berak kalau perlu. Bikin dia pingsan lagi. Mas Kario. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Tolong kasih aku waktu. Nggak perlu. Saya rasa kamu sudah jelas kan? Dan saya juga sudah dengar tadi pembicaraan kalian. Permintaan saya cuma satu. Kalau kamu nggak bisa jujur sama orang lain, kamu jujur sama diri sendiri. Yang pingsan itu kamu, bukan aku. Mas, tapi aku bisa kasih penjelasan, Mas. Mas Kario mana? Mas Kario? Iya. Kenapa? Mas, aku mau ngomong seperti apa yang aku bilang tadi. Apaan? Mas kan, ada Mbak Nita juga. Biar sekalian. Waduh, hancur di semua peran. Mas, aku nggak mau nerusin sandiwara ini lagi ya. Walaupun aku harus terima tempat ini tuh bakalan gak free lagi buat pernikahan aku sama Mas Gusti. Aku tuh nggak tega sama Mbak Nita, Mas. Dia coba jadi diri aku. Dia niru aku. Dia jadi apa yang Mas Kario inginkan. Padahal juga yang dia tiru bukan aku. Kalian tuh sebenarnya cocok, Mas. Tanpa harus sandiwara kayak gini. Serius deh. Indah, please. Tega ya kamu ya? Jadi selama ini kamu tuh sandiwara juga? Hah? Dengan ngelibatin mereka berdua? Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang tega, and then kamu bilang sandiwara. Coba kamu pikir, kamu bisa ada di Bali cuma untuk bersandiwara kan? Kayak udah mulai perang internal nih. Kita mundur terus ya. Gini ya, kamu ngiranya dengan nama aku Karyo ini, kamu ngira aku ndeso, or kamu ngira aku orang yang kayak gimana gitu. Terus kamu bakal ngira kalau aku bakal pingsan ngeliat kecantikan kamu, gitu. Ya terus apa bedanya sama kamu? Ya beda lah, kamu ngerjainnya duluan. Kamu udah berniat ngerjain dari awal. Aku kan ngerjain setelah kamu ngerjain aku. Aku tuh cuma ngelaksanain aksi reaksi doang kok. Hei, mau di awal mau di akhir sama aja. Intinya tuh sandiwara kan? Kita impas ya? Kok impas? Lihat. Ini gimana sih, lihat? Masa dia bilang impas? Maaf deh mas, kayak kita mau cari tempat resepsi lain aja. Gus, Nita, Miang pasti tahu ini semua dari Eyangnya kan? Ini semua tuh gara-gara Karyo. kamu itu selalu berpraduga jelek pada nggak tahu apa-apa. Bukan Karyo yang lapor sama eyangnya. Di restoran itu banyak karyawan. Bisa saja salah satu dari mereka yang lapor. Sampai sekarang Karyo belum ketemu eyangnya. Nita, bisa kamu jelasin? Semuanya tuh udah jelas nih, Yang. Sesuatu yang diawali dengan gak baik, hasilnya pasti bakalan jelek kan? Dan aku tuh niat datang ke Bali emang pengen ngerjain si Karyo. Dan sekarang dia malah balik kerjain aku. Impas kan semuanya? Miang nggak peduli dengan sandiwara-sandiwara kalian. Miang cuma mau tahu hubungan kalian. Pokoknya kamu dan kalian harus tetap nikah. Ya aku juga maunya gitu nih, Yang. Tapi ini tuh udah terlalu ribet. Pusing lah. Kalau dua nenek turun tangan, nggak ada yang ribet. Woi Gusti, lo ngapain cerita-cerita? Hah? Lo mau berubah? Bosen jadi cowok? Lo mau jadi cewek aja? Hah? Gue bisa jelasin mas. Apanya yang lo jelasin? Ngapain lo jadi ember kayak gitu? Hah? Lo mau jadi infotainment lo? Cari aja sana gosip artis-artis. Jangan ngorbanin gua dong kakak lo. Lo jangan emosi dulu mas. Ya gimana nggak emosi coba? Lo cuma mikirin diri lo sendiri sih.
Ngapain ember kayak gitu coba? Bukan dia yang cerita. Semua karyawan restoran yang melihat kamu dengan Yuanita tadi pada ngantri cerita sama Eyang. Udah, Eyang nggak peduli. Ada urusan apa kamu dengan Yuanita sebelumnya? Tapi kalian itu sama-sama salah. Dan karena sama-sama salah, kalian akan kami hukum. Kok jadi kita yang dihukum sih, Eyang? Iya, nenek sudah buat kesepakatan dengan neneknya Yuanita. Mohon pengapuran nih, Eyang, tapi jangan gitu dong. Nggak bisa. Kamu itu yang nggak dewasa-dewasa. Yang... Eyang. Lo lihat tuh, coba lo lihat. Eyang jadi marah kayak gitu kan? Gara-gara siapa coba? Sebenarnya bukan karyawan-karyawan itu sih yang ngasih tau Eyang. Siapa dong? Gua, Mas. Iya, gue yang ngasih tau Eyang sebelum karyawan-karyawan itu tahu. Gue cuma pengen dapat gratisan buat tempat nikah gue sama Indah nanti. Lo selalu ya. Lo selalu dari kecil lo selalu mikirin diri lo sendiri lo. Egois lo emang lo ya. Mas. Kamu ngerjain duluan. Kamu udah berani ngerjain dari awal. Aku kan ngerjain setelah kamu ngerjain aku. Aku cuma ngelaksanain aksi-aksi doang. Hei, mau di awal mau di akhir sama aja. Intinya tuh sandiwara kan? Lagi pas ya. Oh iya, pas. Cinta kepadamu, bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Padahal aku sampai riset segala. Gimana caranya buat jadi seorang playboy. Jadi biar pas ngerayu Anita, nah bisa dipakai tuh jurus-jurusnya. Baru aja mulai. Udah habis serialnya. Iya, sekarang aku tuh nyesel. Jujur deh. Kemarin kamu nggak bisa kalau nggak jujur. Sekarang udah jujur, kamu malah nyesel. Iya, karena semuanya tuh jadi sedih. Iya sih, termasuk aku. Sedih. Soalnya kesempatan kita buat dapat tempat nikahan plus catering gratis gagal. Tuh kan, aku tuh jadi makin nyesel deh. Biasanya kita lagi ketawa-ketawa nih kalau kayak gini. Habis ngerjain wanita. Udah mas, capek gue bercandanya. Emang lo doang yang capek. Gue juga capek tahu. Kalau capek kelarin dong. Jangan kayak ABG, lebay lu. Lo jangan nyindir dong. Kalau nggak bisa ngasih saran. Siapa juga yang lebay? Mas,
gua aja, skripsi belum. Di restoran juga masih jadi bawahan lo. Tapi gua berani ngajak Indah nikah. Ya meskipun gua harus kerja keras buat wujudin pernikahan gua. Paling enggak gua berani maju, Mas. Lo tinggal maafin diri sendiri sama maafin wanita, susahnya minta ampun. Udah gini aja. Besok gantian, lo panggil gua Mas, lo jadi adik gua. Akhirnya semuanya sudah, Mbak Yu. Baju sudah kita pilih, pelaminan sudah kita pilih, dan undangan sudah kita pilih juga. Dan nanti cateringnya dari sini saja ya. Ya boleh. Wah, mempersiapkan pernikahanku nggak seseneng ini ya, Kek. Cuman kita sih nggak ribet. Panggilannya datang. Yo, Karya, sini, sini. Ayo, Duduk. Duduk sini. kamu duduk sini. Ayo, duduk sini. Dah, dah. Dah, kamu harus duduk. Kalian duduk di sini dan dengarkan kami. Iya, kami sudah mempersiapkan resepsi kalian. Dan kalian segera akan menikah. Tapi yang Tapi nggak bisa gitu. Enggak ada tapi-tapian. Ngerti? Misi kita harus berhasil. Kalian harus tetap menikah. Tapi aku nggak mau nih, Yang. Oke. Lihat kan? Kamu yang nggak mau nikah sama aku. Loh, udah jelas-jelas kamu yang nggak mau nikah sama aku ya? Jelas-jelas kamu yang nggak mau nikah sama aku. Makanya kamu datang ke Bali untuk bersandiwara. Maksud kamu mungkin itu apa ya? Bukannya kamu juga bersandiwara? Hah? Udah jelas kan, kamu yang nggak mau nikah. Gini ya, kalau caranya kayak gini terus, ini masalah nggak akan kelar-kelar. Jelas-jelas kamu yang salah, tapi kamu malah nyalain aku. Mbok ya kamu terima kesalahan kamu sendiri. Oh gitu ya? Iya. Kamu nggak salah ya? Enggak. Kamu bener? Bener banget. Nggak amnesia? Enggak tuh aku sehat. Udah jelas kamu salah tuh nggak? Ya kamu lah yang salah. Stop, stop. Kalian tuh sama-sama salah. Sama-sama keras kepala. Memang kalian itu berdua sama. Buat apa bertengkar? Mita datang ke Bali mau ngerjain kamu. Kamu sudah balik ngerjain dia. Skornya satu sama. Gitu aja kok ribut. Ini semua nggak sama nih, Yang. Mita. Yo. Karya. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum Mas Karyo, jodoh cari Mak wanita ya? aku Ayo masuk. saat Mak, mau kemana? Oh, iya, saya tahu. Kalian mau piknik ya? Waduh, asik sekali ya. Mau kemana, Mas? Mbak, mau kemana? Kamu bisa diem nggak? Jalan-jalan. Woi, diem. Kayaknya ini bukan urusan saya. Permisi ya, Mbak. Permisi ya.
Sorry ya, Yo. Aku harus balik ke Jakarta. Makasih ya selama aku ada di Bali. Nit. Nanti kalau udah sampai Jakarta, kamu jangan ngerjain cowok lagi ya. Buang itu jauh-jauh gengsi kamu. Kamu bisa gak sih gak usah ngebahas soal itu lagi? Dan aku minta stop ya sama hubungan kita. Nita. Mas Karyo, maaf banget nih. Menurut saya, Mak Yuwanita harus dikejar. Kalau Mas Karyo nggak ingin menyesal seumur hidup. Ya oke, saya bisa ngejar dia. Tapi masa saya harus ngejar dia sih? Gengsi dong. Kalau itu istilah lagu. Makan tuh gengsi. Ayo, kejar Mas. Kejar Mas. Ayo kejar wanita Mas. Ayo, cepat. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Balikin koper aku. Balikin koper aku sini. Oke, sini aku balikin. Nit, aku akuin, Nit. Kita sama-sama salah. Waktu kamu ngerjain aku di awal, jujur aku kesel, makanya aku kerjain kamu balik. Tapi ini udah pernah dibahas kan? Ya udahlah ya, lagi udah kelar juga. Nita, aku mau nerusin hubungan kita. Yang namanya cinta itu nggak bisa disandiwarain. Aku nyadar akan hal itu kok. Dan aku mau jujur sama kamu, please dengerin. Aku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Tapi kita terlalu banyak gengsi tuh nggak? Dan ini semua percuma. Nit, tunggu dong. Aku tahu aku salah. Di sini yang salah aku, Nit. Vin ya. Minta maaf, Nit. Please, Nit. Please. Please jangan pergi lagi, Nit. Please. Kamu nggak usah ngelakuin ini. Aku malu tau kak. Tapi aku nggak malu. Nita, aku udah buang jauh-jauh gengsi aku, Nita. Sekarang dengerin aku, please. Dengerin aku dulu bentar. Aku sayang sama kamu dan aku udah siap. Aku udah siap untuk mewujudin keinginan eyang aku. Mewujudin keinginan nenek kamu, Nit. Seluruh hatiku padamu, kasihku satu. Kamu nikah sama aku kan? Buang jauh-jauh gengsi kamu, Nit, please. Jangan sandiwara lagi. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna. Dan membuatku tak Kamu gengsi. membuatku
buang. Iya, jangan dimajarin. Ayo, kita buang. Berdua denganmu selamanya. Kaulah yang terbaik untukku.